Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi 24 Desember 2021. Fikili Natal. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai dengan 14 dan Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemuliaan kepada Allah di tempat tinggi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam ini adalah malam kudus, malam yang bermandikan cahaya ilahi. Seorang putera telah lahir bagi kita. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia datang membawa sukacita dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dalam perjalanan cacat jiwa dengan didampingi suami yang setia,
tibalah bagi Maria melahirkan seorang anak. Dia terbaring di palungan, tempat minum ternak, beralaskan kain lampin yang kotor. Maka datanglah para gembala di padang menemui anak yang lahir itu bersama dengan Yusuf dan Maria. Para malaikat dan bala tentara surgawi terus-menerus memuji Allah dan berkata, "Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Dengan peristiwa kelahiran, Allah memberikan rahmat yang berlimpah-limpah kepada kita melalui Yesus puteranya. Allah turun ke dalam situasi manusia. Surga dan bumi mengalami kemuliaan. Surga semakin dekat dalam hidup kita di dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa pesan Tuhan bagi kita pada malam Natal ini? Pertama, ungkapan kasih Allah yang maha besar. Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini mengungkapkan kepada kita betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Maka Dia mengutus puteranya yang tunggal, bukan untuk membinasakan dunia, melainkan menyelamatkannya. Anak yang lahir itu adalah ungkapan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang, dan bukan hanya untuk orang-orang Israel saja, tetapi seluruh dunia, untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Hadiah paling istimewa, kado paling berharga, wujud nyata kasih Allah bagi kita adalah Yesus Kristus. Dialah Kristus, pernyataan paling sempurna akan kasih Allah kepada kita. Yesus yang lahir di Bethlehem adalah Emmanuel. Kelahiran Yesus menyatakan bahwa Allah sungguh beserta kita. Allah tidak jauh, Allah sungguh dekat. Maka jangan takut, jangan bimbang. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Kedua, Natal menantang kita untuk berani dan tidak takut. Para gembala tidak takut berjuang menghadapi alam dan tidak menyerah. Jangan takut saudara-saudariku untuk berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Jangan takut mengambil resiko dihukum karena membela kebenaran. Jangan takut melaksanakan tugas dan pekerjaanmu dengan tenang. Tuhan tidak meninggalkan Anda. Ketiga, Yesus, Maria, dan Yosef adalah orang-orang sederhana. Kita belajar hidup sederhana seperti mereka. Akhirnya, bersama dengan paduan para malaikat di surga, kita berseru,
kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus telah lahir bagi kita. Allah hadir dalam peristiwa hidup kita. Saudara, di malam yang sunyi ini, Yesus lahir. Hadirkan pengalaman Bethlehem, tempat sunyi di sebuah gua, ada palungan, tempat minum ternak. Di sana Yesus terbaring. Maria dan Yosef tidak malu dengan keadaan itu. Dalam iman dan kepercayaan yang teguh, kita belajar dari Maria dan Yosef akan pengalaman hidup mereka, yakni kesederhanaan. Namun, mereka berpasrah dan berserah diri kepada Allah. Kita bersyukur atas kelahiran Juru Selamat. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah surga dan nyalakanlah cahaya di dunia, agar dalam wajah puteramu yang lahir pada malam ini, kami pun semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, Natalku, Natalmu, Natal kita bersama. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.